Pemirsa, aksi pencurian telepon seluler di Tambora, Jakarta Barat berujung kematian pada korbannya. Pelaku yang merupakan residivis nekat menusuk korban setelah sempat terlibat kejar-kejaran usai aksinya kepergok. Ulasan aksi pencurian yang memakan korban ini tersaji dalam grebek on location. Di wilayah Tanah Sereal telah terjadi kasus pembunuhan yang diawali dengan kasus pidana lainnya. Pelaku dari lantai 1 menuju ke lantai 2 untuk melarikan diri dan dikejar oleh korban. Dan karena keadaan mendesak untuk melarikan diri, pelaku menusuk korban dengan menggunakan pisau kecil. Bukannya jerah bolak-balik masuk penjara, pelaku tindak pidana kembali berulah. Kali ini seorang pemilik indekos di kawasan Tambora, Jakarta Barat yang berusaha melindungi keluarga dan aset dengan cara mengejar pelaku pencurian merenggang nyawa. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan atau tepatnya di Jalan Pekapuran 2, Tambora, Jakarta Barat di lokasi kejadian perkara. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologinya, saya akan langsung menanyakan kepada warga sekitar. Pada tanggal 28 Oktober, hari Rabu, di wilayah Tanah Sereal telah terjadi kasus pembunuhan yang diawali dengan kasus pidana lainnya. Tersangka masuk rumah korban dengan melompat pagar. Lalu tersangka melihat kaca jendela itu kebuka dan melihat ada handphone lagi dicas, mencoba untuk mengambil handphone tersebut. Suaranya kedengeran sama istri korban. Lalu istri korban teriak, ada maling, maling, maling. Dengar teriakan tersebut, tersangka lari dia ke atas. Korban yang mana tidur di lantai kebangun. Lalu mengejar, dia ikutin ke atas. Tapi di atas setelah ribut, ternyata tersangka karena takut ketangkep, dia menusuk korban. Setelah korban kena tusuk, tersangka lalu lari melarikan diri. Kami yang berada di komando mendapat laporan dari masyarakat. Dengan cepat kami meluncur ke TKP bersama piket. Sesampainya di TKP kita melihat benar ada kejadian, terus mendengar korban dibawa ke rumah sakit atau ke puskesmas. Kita menuju puskesmas untuk memastikan ternyata si korban telah meninggal dunia. Korban yang mana kena tusuk, turun dia. Sampainya di tangga bawah, gak lama tersungkur jatuh dia. Sambil kita gali informasi, ada salah satu warga yang mengenali tersangka tersebut. Ditemenin warga, diunjukin ke tempat tinggal tersangka. Tersangka kos di lantai 4, setelah kita geledah kosong. Akhirnya kita punya ide, kita geledah satu persatu tuh kamar. Ternyata betul, dia ngumpet di lantai 3. Selanjutnya kita bisa amankan dalam waktu yang singkat. Akhirnya kita bawa ke kantor,
kita proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Permisi, selamat siang. Permisi, ini dengan rumahnya Ketua RT, selamat. Dengan siapa kalau saya boleh tahu, Pak? Nama saya Edi, Ketua RT 009 RW 06, Kelurahan Tanah Sel, Kecamatan Tambora. Oke, baik Pak Edi, izin saya Lineke dari program Gerebek. Iya. Pak Edi, izin saya mau konfirmasi, di sini betul Jalan Pekapuran 2, Betul. pencurian yang kemudian akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia, betul di sini daerah? Betul. Ya, untuk tepat lokasinya, mari saya antar langsung ke lokasi. Oke, boleh diantar ya Pak ya? Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Jadi untuk lebih jelasnya, langsung aja ketemu karena keluarga ini yang mengetahui kronologis kejadiannya. Jadi silakan. Permisi Bu. Permisi Bu. Ini ada tim Gerebek dari Lokal TV, jadi mau tanya-tanya silakan. Siang. Saya izin pamit ya. Oke, ya baik, terima kasih banyak Pak Edi sudah dibantu. Sama-sama, terima kasih. Silakan duduk, Pak. Oke, baik. Bu Wati, sebelumnya kami dari tim Gerebek mau mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Ibu. Ibu mungkin boleh disampaikan kepada kami, diceritakan bagaimana sih Bu kronologi kejadiannya pada saat itu, Bu? Awalnya kan masuk dari sini, dari gerbang ini, dia udah mendem di atas, ya. Udah mendem dari atas. Saya kan lagi ngejemur, jadi kedengeran ada yang jalan, maksudnya lewat ke sono ke sini gitu ya. Saya udah firasat gitu. Udah itu, saya kan tidur pules, udah tidur pules ya. Nah, kan saya ngecas HP di belakang pintu, terus saya ngedenger suara jendela. Udah itu jendelanya kedengeran ya, kedengeran berisik gitu. Udah kedengeran berisik gitu, saya kan kelihatan muka pelakunya itu kelihatan sama saya. Udah kelihatan begitu, saya teriak gini, siapa tuh gitu ya. Kaget saya bangun tidur itu, langsung diteriakin maling gitu. Jadi itu posisi HP-nya itu udah ngegantel di gagang sapu, dua-duanya udah ini. Iya. Pada saat Ibu teriak maling, seketika itu juga sontak Bapak langsung bangun kejar pelaku? Langsung bangun. Suami saya langsung bangun. Udah itu dia berusaha buka kunci lubang ini ya, lubang kunci pintu. Jadi nggak masuk, jatuh melulu. 3 kali jatuh melulu. Pelakunya lari ke atas, ke sini. Dia langsung ngejar ke atas. Kemudian kan Bapak langsung kejar-kejaran ke atas sama pelaku. Nah, pada saat itu sempat terjadi cekcok mungkin atau adu fisik, dorong-dorongan atau seperti apa? Ibu lihat kejadiannya secara langsung? Enggak ngelihat saya. Soalnya saya mau berusaha nolongin suami saya. Saya juga takut cilaka. Saya mikirnya ada anak di bawah gitu. Kalau saya nolongin suami saya, pasti saya dibunuh juga. Enggak lama kemudian, jam 3 lewat berapa udah mau 3:30, pokoknya sedikit lagi 3:30, dia ngegelinding dari sini, dibangunin sama si ibu, mamanya sempat dibangunin, sama saya juga sempat dipegang begini, ya bangun gitu ya. Jadi enggak tahu saya ngelihat darah gitu, nggak kaget gitu saya. Pas dibangunin udah dianya udah kayak mau meninggal gitu di sini. Iya, jadi berlumuran darah itunya, badannya udah semua kayak. Ketika itu kemudian Ibu langsung bawa ke rumah sakit atau ke puskesmas? Iya, itu masih ada nyawanya itu, masih detak jantungnya masih jalan. Soalnya pas saya bawa ke Bajai, dia ada suara gitu. Terus saya dari situ ya bertahan gitu. Datang ke rumah sakit, dokternya nanya dulu sama saya, gimana kejadiannya. Itu dari situ udah nggak ada, detak jantungnya itu udah nggak berjalan.
tersangka kenakan pasal 339, ancaman hukumannya 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Gerbek hari Selasa hingga Sabtu dini hari agar Anda terhindar dari kejahatan. Saya Sabrina Asila, selamat malam.